Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Cikma. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai gluconeogenesis. Pembahasan pada materi kali ini yakni pengertian gluconeogenesis, hipoglikemia, enzim yang berperan dalam gluconeogenesis, dan proses gluconeogenesis pada cedera kepala berat. Pengertian gluconeogenesis. Gluconeogenesis merupakan istilah yang digunakan untuk mencakup semua mekanisme dan lintasan yang bertanggung jawab untuk mengubah senyawa non-karbohidrat menjadi glukosa. Gluconeogenesis dapat berlangsung setiap saat di dalam tubuh untuk membersihkan laktat yang berbentuk dari proses glikolisis anaerob. Asam amino glikogenik, asam laktat, dan gliserol adalah 3 kelompok substrat untuk proses gluconeogenesis ini. Gluconeogenesis dari asam amino akan berlangsung pada keadaan di mana tubuh kekurangan atau kehabisan zat hidrat arang ataupun lipid sebagai sumber energi. Tempat berlangsungnya gluconeogenesis terutama di sel-sel ginjal dan hati atau sedikit di otot dan otak. Reaksi-reaksi pada proses ini meliputi reaksi glikolisis yang reversibel, siklus Krebs, dan beberapa reaksi khusus untuk tambahan. Perlu diingat bahwa rangkaian reaksi gluconeogenesis, walau menggunakan lintasan yang sama dengan glikolisis, bukan merupakan kebalikan dari reaksi glikolisis. Aktivitas keduanya diatur secara timbal balik. Satu jalan relatif tidak aktif saat jalan lain aktif. Selanjutnya adalah hipoglikemia. KGD atau kadar glukosa darah sering dipergunakan sebagai parameter keberhasilan metabolisme di dalam tubuh. Di mana akibat kondisi tertentu sehubungan dengan konsentrasi glukosa di daerah tubuh dapat mengalami keadaan yang disebut hipoglikemia, yaitu kondisi penurunan kadar glukosa darah. Pada keadaan ekstrim dapat menyebabkan keadaan koma hipoglikemia atau jika KGD turun di bawah 20 mg. Ini terjadi karena pasokan glukosa ke sel otak terganggu atau kurang karena sel otak sumber energinya hanya glukosa. Untuk mempertahankan KGD di dalam tubuh dapat berlangsung beberapa proses, yaitu pencernaan dan absorpsi makanan mengandung karbohidrat, proses gluconeogenesis, dan glikogenolisis di hepar atau hati dan parenkim ginjal. Selanjutnya yakni enzim yang ada di dalam gluconeogenesis atau enzim yang utama. Enzim utama dari proses ini yang mengkatalisis reaksi tambahan pada gluconeogenesis adalah yang pertama ada pirufat karboksilase, yang kedua ada fosfoenol pirufat karboksikinase, yang ketiga ada D-fruktosa 1,6 bifosfatase, yang keempat ada D-glukosa 6 fosfatase. Reaksi enzim-enzim ini dapat mengelakkan atau menghindarkan reaksi-reaksi yang irreversibel pada glikolisis. Enzim pirufat karboksilase aktivitasnya dirangsang oleh asetil CoA dan dihambat oleh ADP. Enzim ini akan merubah pirufat menjadi oksaloasetat. Selanjutnya, fosfoenol pirufat karboksilanase akan merubah oksaloasetat menjadi fosfoenol pirufat. Kedua reaksi ini berlangsung di dalam mitokondria dari sel. Pada reaksi yang dikatalisis enzim D-fruktosa 1,6 bifosfatase, senyawa fruktosa 6 fosfat akan dibentuk dari
fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim ini aktivitasnya dihambat oleh AMP dan ADP. Reaksi ini berlangsung di bagian sitosol, namun pada tahap terakhir pembentukan glukosa tidak berlangsung di sitosol. Glukosa 6-fosfat akan diangkut ke retikulum endoplasma oleh reseptor T1 dan di sini dihidrolisis oleh enzim glukosa 6-fosfat. Hidrolisis ini menghasilkan glukosa dan PI yang kemudian diangkut kembali ke sitosol oleh sepasang pengangkut atau transporter. Glukogen merangsang gluconeogenesis dengan merangsang enzim-enzim tersebut, terutama fosfenol pirufat karboksikinase. Biosintesa enzim-enzim tersebut juga dipengaruhi oleh insulin dan hormon glukokortikoid, dan efek enzim gluconeogenesis menimbulkan hipoglikemi dan asidosis laktat. 6 ikatan fosfat berenergi tinggi digunakan untuk membentukkan glukosa dalam reaksi ini. Selanjutnya yakni proses gluconeogenesis pada cedera kepala berat. Pada suatu kejadian cedera otak, perlu terjadi keseimbangan antara sitokin yang menimbulkan reaksi inflamasi dengan tujuan untuk membatasi dan memulihkan kerusakan yang terjadi, serta sitokin antiinflamasi yang membatasi agar kerja dari sitokin inflamasi ini tidak berlebihan. Bila terjadi, justru akan menimbulkan efek yang merugikan. Untuk mengatasi efek yang merugikan dengan pemberian sitokin antiinflamasi untuk menjaga agar produksi TNF-alfa tidak berlebihan. Proses gluconeogenesis sebenarnya merupakan upaya kompensasi tubuh untuk menyediakan sumber energi bagi kelangsungan sel, karena glukosa yang terbentuk sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar utama bagi jaringan yang mengalami cedera. Rendahnya kadar insulin di samping resistensi insulin yang terjadi menyebabkan terjadinya lipolisis dan mobilisasi cadangan lemak tubuh sebagai upaya penyediaan energi. Stres hiperglikemia adalah suatu terminologi kedokteran adanya peningkatan sementara dari glukosa darah disebabkan karena stres dari jaringan. Stres hiperglikemia dapat menyebabkan penyembuhan luka yang buruk, resiko infeksi yang tinggi, prognosis yang buruk, lama perawatan yang panjang, dan meningkatkan mortalitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhatian lebih pada pasien-pasien dengan stres hiperglikemia. Pelepasan hormon-hormon stres seperti katekolamin, kortisol, growth hormone, dan glukagon sebagai faktor gluconeogenesis di mana akan menstimulasi perubahan kasade metabolik yang akan mengaktifkan substrat hiperglikemi dengan pemecahan sumber protein dan lemak. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.